Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Pada sesi ketiga kita kembali melanjutkan pembahasan kita dan kajian kita dengan tema kilas balik sejarah dakwah salafiyah di Indonesia. Sebenarnya kajian ini membutuhkan waktu yang lebih panjang karena memang banyak masail permasalahan yang harus diketahui secara rinci. Namun ma la yudrak julluhu la yutrak kulluh. Sesuatu yang enggak bisa diraih atau didapati mayoritasnya tidak kemudian ditinggalkan semuanya. Tadi kita mulai memasuki tahapan ketiga dari sejarah dakwah salafiyah di Indonesia. Sebelum memasuki tahapan ketiga ini, sempat tadi disebutkan bahwa pada masing-masing tahapan itu ada kaidah-kaidah baru yang dibuat, diciptakan dan disosialisasikan secara masif untuk melindungi kebid'ahan dan kemungkaran yang ada pada masing-masingnya. Karena kaidah-kaidah yang lama itu sudah usang. Perlu dibuat formula baru dengan dosis baru. Jadi kalau virus yang lama sudah kebaca sehingga perlu dibuat yang baru. Pada tahapan fitnah sururiyah itu juga disebarkan secara gencar dalam rangka apa tadi? Melindungi kemungkaran-kemungkaran akidah yang ada pada mereka. Agar mereka tidak terhalangi untuk melanjutkan pemahamannya dan agar mereka terlindungi dari penjelasan dan fatwa ulama dan umat terhalangi juga atau lebih parahnya lagi tidak memiliki kemauan, lebih parah laginya kehilangan kepercayaan kepada ulamanya. Ini bahaya kalau umat sudah disekat dari ulamanya. Ahlul batil akan lebih mudah menggiring umat ini. Bukan hanya disekat dalam bentuk dihalangi medianya atau kesempatannya untuk bertanya kepada ulama, tapi lebih parah lagi, dijatuhkan kredibilitas ulama tersebut dengan cara yang sistematis sehingga umat sudah tidak ada kemauan lagi bertanya atau mendengar fatwa, nasihat dan arahan ulama pada setiap peristiwa ini. Ini yang mengingatkan kita kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, baina yadayi sa'ah sanawatun khadda'at. Menjelang hari kiamat nanti akan datang masa-masa yang penuh dengan tipu daya.
penuh kamuflase. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq, yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Pada masa-masa itu si pendusta dinilai sebagai orang yang jujur apa adanya dinilai sebagai pendusta. Pengkhianat yang sudah diketahui pengkhianatannya diberi kepercayaan dan amanah. Sementara seorang yang amin, pengemban amanah, menunaikan tugas-tugasnya, dituduh sebagai pengkhianat. Wa yaktsuru fiha ar-ruwaibidah. Dan pada masa-masa itu bermunculan banyak para ruwaibidah. Qalu manir ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa itu ruwaibidah? Para sahabat pun bertanya, siapa mereka ini? Qala ar-rajulul tafih. Dalam riwayat lain ar-rajulul fasiq yatakallam fi amril 'ammah. Orang yang penuh syubhat, penuh pengkhianatan, jahil terhadap hukum agama, berbicara tentang urusan umat. Dan umat tidak lagi kembali kepada ulamanya. Ini yang mereka targetkan nih. Nah, pada masa-masa itu, di antara syubhat dan prinsip atau kaidah yang mereka munculkan apa yang namanya dengan fiqhul waqi'. Fikih memahami, kemudian menyimpulkan peristiwa-peristiwa, data-data yang terjadi pada umat. Digambarkan oleh mereka bahwa yang memahami waqi', yang banyak mengetahui perkembangan-perkembangan politik, peperangan, ini itu waqi'-nya umat. Realita yang terjadi pada umat ini ulama yang sebenarnya yang harus keputusan, fatwa, kesimpulan hukum kembalinya kepada mereka. Sementara ulama yang tidak tahu waqi', taunya cuma perpustakaan, taunya cuma berbicara tentang hukum sholat, hukum wudu, membatal sholat, tentang nifas, tentang haid, tentang pernikahan, tentang talak, tentang ini itu bukan ulama yang paham, mengerti waqi' dan mengikuti perkembangan, sehingga nggak bisa urusan umat sebesar ini dikembalikan ke mereka. Ini terus dikencarkan. Ini bahaya. Bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjunjung tinggi dan memposisikan ulama-ulama umat ini tempat kembalinya urusan umat. Tempat umat ini meminta fatwa, arahan. Muncul lagi istilah-istilah ulama haroki, ulama waraki. Apa ulama haroki? Haroki, ulama pergerakan yang mengerti tentang seluk-beluk pergerakan dan perjuangan. Kalau itu ulama, mereka ulama berilmu, cuma ulama waraki. Apa waraki? Kembalinya kepada warokoh, kertas, buku. Maksudnya ulama buku. Terganggu nggak ini? Enggak. Nah, ulama buku. Oh, itu Masya Allah, kutu buku itu. Tapi nggak ngerti waqi', nggak ngerti perjuangan. Tidak mengerti perjuangan. Nah, kita bicara apa sekarang? Bicara perjuangan. Kembalinya kepada siapa? Ulama haroki. Ini beda kata aja dengan yang tadi, dengan fiqhul waqi'. Mengkerucutnya sama. Apa? Memisahkan umat Islam dari ulamanya. Ini bukan hanya terjadi di zaman ini. Dahulu kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij, para ekstremis pada waktu itu juga menjulukin Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan julukan-julukan yang menjauhkan umat dari mereka. Dikatakan ilmu Syafi'i. A'udzubillah. Ya, malu menyebutkannya di sini.
ilmunya begini dan begitu. Maksudnya urusan haid, nifas, ini itu. Itu ya Syafi'i. Alhamdulillah. Diposisikan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang sejenisnya nggak bisa menjawab tantangan umat yang dihadapi oleh umat realitanya ini. Itu prinsip fiqhul waqi' namanya. Nah, di waktu-waktu itu juga kaum Sururiyun, pengikut siapa? Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Orang-orang Ihya Turath dan yang bersamanya. Dan disebut juga dengan Al-Qutbiyun. Ini istilah-istilah yang dipakai oleh ulama kita. Qutbiyun karena mereka pengikut paham dan sekaligus pembela Sayyid Qutb dan pemikirannya. Para pembela-pembelanya ini. Para jurkam-jurkamnya. Bagian marketingnya. Ini membuat pola-pola marketing yang luar biasa. Antara lain adanya kaidah al-muwazanat bainal al-hasanat was sayyi'at. Kaidah al-muwazanat. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah melindungi tokoh-tokoh mereka dari kritikan tajam, kritikan ilmiah dan nasihat serta fatwa ulama. Agar kebal kritik. Umat tetap percaya. Tetap menjadikannya sebagai rujukan. Apa itu kaidah al-muwazanat baina al-hasanati was sayyi'at? Yaitu kaitannya dengan ini mau merobohkan salah satu prinsip Islam yang dikenal dengan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar atau lebih khusus lagi disebut dengan al-jarhu wat ta'dil. Yaitu prinsip mengkritisi pihak-pihak yang memang harus dikritisi dan diperingatkan umat dari bahayanya. Prinsip ini benar-benar sangat ditakuti oleh ahlul batil. Karena di situ akan muncul ulama-ulama yang Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Akan membawa panji ilmu ini, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu semuanya, ilmu Islam ini pembawa panjinya adalah para ulama-ulama udul, ahlul ilmi. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, akan membersihkan ilmu agama ini dari segala yang mengotorinya, dari syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir. Itu dibersihkan oleh ulama, terus dibersihkan kotorannya dan yang membawa atau memasukkan kotoran itu. Diperingatkan umat dari bahayanya. Ini tugasnya, tiap generasi akan muncul kata Nabi. Para ulama-ulama ini tadi. Jadi ini prinsip yang ditanamkan oleh Islam, ditanamkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang kemudian sahabat Nabi mendefinisikan dan mengamalkan. Antara lain, sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma akhadhul ilma an akabirihim. Umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan. Kebaikan negerinya, akidahnya, manhajnya, ibadahnya, imannya, pemahamannya terhadap Islam. Selama mereka mengambil ilmu dan bimbingan fatwa dari ulama-ulama besar mereka. Disepakati bahwa nama-nama tadi Sayyid Qutb, Said Hawa bukan ulama. Mereka adalah seorang sastrawan, seorang penulis. Yang menulis itu bukan berdasarkan ilmu, tetapi dari olahan otaknya. Apa yang digiring oleh perasaannya.
Semangat dan emosinya, sakit hatinya, kebenciannya mewarnai itu. Bukan ilmu. Dalam nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, umat ini akan senantiasa ada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu, fatwa, arahan kembalinya kepada ulama senior mereka. Dan apabila akhaduhu an asghirihim halaku. Kalau mereka sudah mulai mengambil fatwa bimbingan dari selain ulama kibar, ngambilnya dari asghir, tokoh-tokoh kecil yang kapasitas ilmunya belum cukup. Umat ini perlu dididik untuk membedakan antara ulama dengan orator. Membedakan antara ulama dengan penceramah. Perlu dibedakan, umat harus dididik seperti itu. Jangan melulu umat ini dididik untuk kagum, simpati, menarik. Hanya sebatas kepada penceramah. Nah, umat harus dididik di atas ilmu. Umat harus dididik punya kemauan berilmu. Ini tarbiyah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW yang ditiru dan dilanjutkan oleh generasi salaf. Nah, manhaj atau kaidah al-muwazanat, masih ingat apa al-muwazanat? Ya. Menyebutkan sesuatu secara seimbang antara menyebutkan kebaikannya dan kejelekannya. Jadi kalau kita mau mengkritisi, jangan melulu kesalahannya yang disebutkan. Sebutkan kebaikan-kebaikannya dia. Dia berjuang, dia wahai ibadah, dia seorang yang soleh, dia orang yang gini. Ya ini ada kesalahan A, B, C, D. Ini kaidah. Dan sudah para ulama kita menulis karya demi karya dan telah keluar fatwa demi fatwa. Salah satu yang membela dan memasarkan kaidah al-muwazanat ini adalah Ali bin Hasan al-Halabi. Yang sekarang sudah meninggal juga, sering didatangkan ke Indonesia. Wah, ulang kali sejak akhir-akhir 90-an. Terus itu hampir setiap tahun datang ke Indonesia. Antum bisa tahu siapa panitianya. Nah, salah satu yang menyuarakan kaidah al-muwazanat ini adalah Ali bin Hasan al-Halabi dalam rangka melindungi tokoh-tokoh menyimpang, para ekstremis-ekstremis yang diharapkan mereka adalah orang-orang yang tidak terkritisi. Dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Ali al-Halabi menciptakan sederetan qawaid, kaidah-kaidah. Antara lain, tujuannya apa tadi? Saya ulangi. Kaidah itu dia buat untuk mementahkan prinsip al-jarh wa ta'dil. Prinsip yang oleh Rasulullah SAW telah dituntunkan, dipraktekkan, dan dihimbau oleh Nabi. Dilanjutkan oleh generasi salaf. Prinsip ini, al-jarh wa ta'dil. Al-jarh itu adalah mengkritisi pihak-pihak, mengingkari kemungkaran-kemungkaran, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, berbagai bid'ah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Ta'dil itu adalah memuji, merekom ya, pihak-pihak yang memang pantas untuk direkom. Antara lain bahwa al-jarhu la yuqbal illa idza ajma'a alaihi ulama. Bahwa kritikan itu tidak bisa diterima kalau belum terjadi kesepakatan atau ijma' antar ulama. Kalau ulama sudah sepakat, baru diterima. Kelihatan indah kan? Kelihatan adil, kelihatan menarik. Apa pertanyaan besar? Apakah demikian Rasulullah menuntunkan? Ini penting. Selalu ada di benak kita. Apakah demikian ulama salaf yang kita diperintahkan untuk mengikuti, meneladani jejak mereka, menuntunkan? Ini harus selalu ada di benak kita. Kalau ada sesuatu yang baru, kaidah yang baru, langsung siapkan filternya. Apa filternya? Bagaimana Rasulullah menuntunkan?
bagaimana ulama salaf, bagaimana Muhammad bin Sirin, Ayyub As-Sakhtiyani, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, dan yang lainnya saat menilai dan menghadapi keadaan itu. Benar nggak nih kaidah? Dituntunkan oleh mereka ataukah tidak? Jangan kita yang menilai, kita bukan bidangnya. Nah, di sini Alil Halabi ingin mementahkan kritikan Al-Albani, kritikan Rabi' bin Hadi, Ibn Baz, dan yang lainnya terhadap Ihya At-Turath, terhadap Sayyid Qutb, terhadap Hasan al-Banna, terhadap Sururiyah, terhadap Du'atut Takfir, para dai-dai aktivis pengkafiran, semisal Muhammad al-Maghrawi, semisal Muhammad Hassan, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, Ihya At-Turath, Abdurrahman Abdul Khaliq dilindungi oleh Alil Halabi dengan kaidah-kaidah tadi. Supaya kritikan, nasihat, fatwa ulama tidak menyentuh mereka. Dengan kaidah-kaidah tadi, termasuk kaidah ini tadi. Perlu waktu tersendiri merinci dan menjawabnya. Begitu juga kaidah khabarus thiqah, innama hadza kana fi ilmi riwayat, la fi ilmi naqdir rijal, wat tabdil, wat tahdhir. Ada sebuah prinsip yang ditanamkan oleh salaf namanya qabul khabaris thiqah. Kewajiban menerima berita, informasi, peringatan dari ulama yang terpercaya. Tentu ada kriterianya. Ada ketentuan-ketentuannya untuk sampai pada derajat as-thiqah. Alil Halabi punya kaidah. Baru ini. Muhdats. Diada-adakan. Belum ada pada generasi salaf. Tidak pernah dikenal oleh ulama kita dari generasi ke generasi. Dan sebaliknya. Justru ulama kita berbeda 180 derajat dari prinsip Alil Halabi ini tadi. Tujuannya dia adalah melindungi para tokoh-tokoh ekstrim tadi. Begitu juga kaidah dia yang dia ucapkan dan dia amalkan, dia praktekkan, dia ajak orang-orang di berbagai belahan dunia ini untuk mengamalkannya, yaitu nuridu manhajan wasi'an afyah yasa'u ahlas sunnah wal ummata kullaha. Kita ini menginginkan manhaj yang luas, yang lapang, nggak sempit. Manhaj, ya, pola bersikap yang luas, yang bisa mencakup, menerima, merangkul seluruh ahli sunnah dan umat secara menyeluruh. Ada dua nih. Atau ada setidaknya sekian sisi bahaya dari ucapan ini. Karena dia sedang mengkritisi salafiyin. Pertama dia mengatakan, nuridu manhajan wasi'an afyah. Kami ini menginginkan manhaj, cara bersikap, cara bermuamalah yang luas. Dia menginginkan bahwa cara-cara yang selama ini dituntunkan oleh ulama ahli sunnah dalam menyikapi kebatilan dan ahlul batil itu manhaj yang sempit, dayyiq. Sempit. Kami menginginkan yang luas. Ini satu. Kedua, yasa'u ahlas sunnah. Yang bisa merangkul, mencakup ahlus sunnah. Wah bagus, ahlus sunnah. Ternyata ahlus sunnah dalam definisi Ali Al-Halabi luas sekali, diperluas oleh dia. Ya. Ikhwanul muslimin ahlus sunnah. Dengan tokoh-tokohnya itu semua ahlus sunnah.
masuk dalam deretan Ahlus Sunnah. Tokoh-tokoh Khawarij yang dia bela-bela itu Ahlus Sunnah. Ini luas Ahlus Sunnahnya. Kita terkecoh, jangan terkecoh dengan kalimat Ahlus Sunnah yang dia pakai. Dan ini dia tekankan dengan wal ummata kullah, dan umat secara menyeluruh. Kalau umat secara menyeluruh di situ ada Syiah, ada liberal, ada macam-macam. Masuk semuanya dalam manhaj yang diinginkan oleh Alil Halabi. Ucapan ini dipraktekkan oleh dia memang. Dia memuji tokoh-tokoh tadi dalam banyak muhadharat, dalam banyak majlis, soal jawab dia bela mereka-mereka ini. Lebih dari itu, dia pernah berpidato di hadapan Raja Yordan yang di situ dia memuji Risalah Amman. Muktamar ini dihadiri oleh tokoh-tokoh liberal, tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh Sufi, orang-orang nasionalis, sekuleris, bahkan juga datang dari kaum Nasara di muktamar itu. Yang kemudian muktamar ini juga sering disebut dengan al-hiwar bainal adyan. Ya. Diskusi antar agama. Kemudian pendekatan antar agama. Di mana dalam muktamar itu telah disepakati sejumlah kesepakatan-kesepakatan. Awalnya maunya itu untuk membantah dan melawan terorisme, radikalisme. Awalnya di situ, tapi melampaui batas. Bukannya berhenti pada titik yang tepat, bablas. Masuk ke liberalisme dan pluralisme. Dari sisi isi menguatkan paham liberalisme pluralisme untuk berkawan bersaudara dengan ahlul kitab Nasara dan yang lainnya. Ini dari sisi isi yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah dokumen resmi yang disebut dengan Risalah Amman. Ya. Risalah Amman. Dalam bahasa Indonesia mungkin artinya dokumen Amman, kesepakatan Amman, piagam Amman. Kalau kita punya piagam Jakarta, gitu ya. Nah, ini piagam Amman. Isinya liberal, yang hadir tokoh-tokoh Syiah, Sufi dan macam-macam di situ. Ketika Alil Halabi dinasehati oleh ulama kita, bukannya menerima nasihat, malah menjadi-jadi. Ya. Dia mengatakan di situ, bagaimana kita tidak membenarkan atau mendukung Risalah Amman, sebuah risalah ya, yang telah ditandatangani oleh para ulama thiqat. Para ulama-ulama terpercaya. Ya. Pertanyaan besar, siapa itu ulama yang terpercaya? Yang kamu sebutkan dengan ulama thiqat. Sebuah predikat yang luar biasa. Siapa sebutkan? Hadir di situ Al-Fauzan, Al-Luhaidan. Atau ulama-ulama besar lainnya dari kalangan ahli sunnah? Jawabannya tidak. Yang hadir di situ ulama-ulama Syiah. Baik dari Iran ataupun dari luar Iran. Itu yang kamu maksud dengan ulama sifat. Dan yang lainnya. Liberalis yang menandatanganinya. Kamu katakan sebagai ulama sifat. Dan itu juga didukung serta ditandatanganin oleh ar-ru'asa al-umana. Para pimpinan-pimpinan negara yang terpercaya. Yang amanah. Di antara yang ikut di situ atau ikut menandatanganin adalah Ahmadinejad. Presiden mana itu? Iran, Syiah Rafidhah.
Ini Ali Al-Halabi yang didatangkan ke Indonesia berulang kali. Dan membuat perpecahan di Indonesia. Sehingga dengan itu disebut pengikutnya dengan Al-Halabiyun. Berbagai kaidah yang dibuat oleh orang ini benar-benar berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Lalu apa hubungannya dengan para duat? Kenapa mereka juga dikatakan sururiyun atau turasiyun atau halabiyun? Mungkin di antara mereka ada orang-orang yang tidak berkeyakinan atau berakidah seperti akidahnya Hiyat Turas. Tidak pula berkeyakinan seperti akidahnya Ali Al-Halabi. Kita jawab, mungkin. Mungkin saja ada. Jika ada, pertanyaan berikutnya, kenapa mereka tetap berkumpul, berkawan, berjalan dengan Halabiyin? Kenapa menghadiri acara-acara muhadharah, daurah dan yang lainnya yang dilakukan oleh Ali Al-Halabi? Kenapa? Tidakkah kamu tahu bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan al-mar'u ala dini khalilih? Seseorang itu dinilai akidahnya, manhajnya, pola pikirnya dari kawan dekatnya. Perkawanan menjadi salah satu mizan dan tolok ukur penilaian. Itu manhaj salaf. Manhaj yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan diterapkan oleh ulama generasi salaf hingga hari ini. Seseorang itu dinilai akidahnya, manhajnya, pemikirannya melalui teman dekatnya yang sering berjalan, berkawan, berta'awun, berkoordinasi, bareng ke sana kemari. Itu salah satu mizan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah. Ya, salah satu ulama ahli sunnah. Rahimahullah ta'ala. Sebuah athar dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Rahimahullah ta'ala. Qala lamma qadima Sufyan Al-Thawri Al-Basrah. Ketika Sufyan Al-Thawri datang ke negeri Basrah. Salah satu provinsi di Irak. Ja'ala yanzuru ila amri Ar-Rabi' bin Subaih wa qadrihi 'indan nas. Sufyan ini ulama pembina. Ulama yang menyayangi umat. Ya. Dia melihat kondisi seorang muhaddits, seorang ahli hadis yang dikenal dengan nama Ar-Rabi' bin Subaih. Nama ini tercantum dalam sejumlah buku-buku hadis. Salah satu perawi, bukan sembarang orang. Ar-Rabi' bin Subaih. Ketika melihat Rabi' bin Subaih yang begitu diagungkan, dipuja-puji oleh masyarakat di situ, oleh para tullabul ilmi, para penuntut ilmu, maka Al-Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullah bertanya kepada mereka. Nah, ma madhabu? Maksudnya apa akidahnya si Ar-Rabi' bin Subaih? Mereka menjawab sebatas yang mereka ketahui, para penuntut ilmu. Ma'alimna illa annahu ala akidati ahli sunnah. Kami tidak mengetahui kecuali beliau ini di atas akidah ahli sunnah. Maka imam besar ini bertanya. Indaman yajlis. Au ma'aman yamshi. Dengan siapa dia berkawan, bermajlis? Dengan siapa dia? Nah, di sini baru orang-orang menjawab dia berjalan dengan orang-orang Qadariyah. Berkawan, bermajlis dengan orang-orang yang berakidah dengan akidah Qadariyah, penentang takdir yang tidak beriman kepada catatan takdir.
idzan huwa qadari. Kalau begitu berarti dia seorang qadariyah. Ini, prinsip ini diterapkan, diamalkan, dididikkan salah satu materi pendidikan salaf. Maka para da'i yang menghadiri daurah-daurahnya Ihya Turas, berkawan dengan mereka, mengikuti, menghadiri nadawat, kegiatan-kegiatan mereka, menerima bantuan dan mempersilahkan mendatangkan para pengajar-pengajar, para pemberi materi dalam daurah dari orang-orang Ihya Turas, maka kita katakan dia Turasi yang berakidah ekstrim. Begitu juga yang berkawan dengan Sururiyin dan Halabiyin, menyebarkan daurah-daurah mereka, mempromosikannya, menghadirinya, mengajak kawan ke sana, maka dia Halabi, hizbi. Ini pelajaran penting yang diajarkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Berbicara tentang qawaid halabiyah, kaidah-kaidah yang dibuat dan disebarluaskan oleh Adil Halabi, tadi saya katakan membutuhkan waktu lebih rinci. Bagaimana membantahnya? Beliau tidak juga mau menerima apa yang dinamakan dengan al-jarhul mufassar. Ini satu masalah. Apa itu jarh mufassar? Bagaimana penerapannya? Kapan dikatakan sebuah jarh itu mufassar atau tidak mufassar? Kenapa Adil Halabi tidak mau dengan ini? Kaidah ini dia tutupin, dia beri kemasan bahwa ini tidak bisa diterapkan dan tidak boleh diterapkan. Ya. Kenapa? Itu tadi. Kalau umat belajar ini, umat mengamalkan kaidah-kaidah yang diterapkan oleh para ulama terdahulu, akan terhalangi misi-misi mereka. Ini yang sekarang mereka berjuang untuk menghadang manhajus salaf. Mereka benar-benar berjuang mati-matian untuk memberikan gambaran yang sangat negatif tentang ulama-ulama salaf. Ulama-ulama kita di zaman ini yang melakukan, menerapkan, berjuang melindungi akidah umat. Ini baru 3 tahapan. Tentu tadi saya katakan pembahasan ini dengan tema kilas balik sejarah dakwah salafiyah di Indonesia membutuhkan waktu yang lebih luas, lebih banyak. Insyaallah semoga kita menemukan waktu lain yang lebih baik. Bismillah ta'ala. Ada pertanyaan, apakah salafiyin tetap harus berikhtiar dan berjuang untuk persatuan dakwah salafiyah? Na'am, wajib. Ya. Penting. La khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ayat ini kesimpulannya sangat menghimbau, menekankan, memerintahkan untuk melakukan perbaikan hubungan. Karena upaya perbaikan itu atau islah adalah perintah syar'i, tata cara pelaksanaannya pun diatur oleh syariat. Jadi nggak bisa asal-asalan. Penerapannya pun harus terbimbing dengan bimbingan ilmu. Nggak boleh pakai perasaan kita, logika kita, apa yang menurut kita baik. Belum tentu syariat menilai itu baik. Apa yang menurut kita benar, belum tentu syariat menganggap itu benar. Maka butuh bimbingan. Jadi kalau pertanyaan apakah tetap? Naam, harus. Nah, berjuang untuk itu. Bagaimana metode dan strategi dalam menjalankan itu? Ya, minta bimbingan ulama. Kembalikan kepada mereka bagaimana cara mengislahkan yang benar, ilmiah. Sesuai dengan bimbingan ilmu. Nah. Amin.
Bagaimana sikap, adab, akhlak dan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh salafin dalam menjalankan dakwah salafiyah? Pertama, berilmu. Salafin harus berilmu. Salafin tidak mendidik putra-putrinya, murid-muridnya, teman-temannya dengan pendidikan taklid dan asabiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, menjalankan dakwah ini dan cara bermuamalah dengan hikmah. Hikmah juga dituntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Siapa manusia terbaik dalam mengamalkan dan menerapkan hikmah? Jawabannya siapa? Para sahabat. Di antara nasihat sahabat adalah apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qalbi. Jangan kalian bermajlis dengan orang-orang yang punya pemikiran menyimpang. Karena bermajlis dengan mereka itu akan menjadikan kolbu ini berpenyakit. Ada penyakit zaighun, kecenderungan untuk menyimpang, itu menular. Ya, bukan hanya virus yang menular, tetapi perkawanan itu bisa menularkan karakter. Perkawanan bisa menularkan akidah. Jangankan dengan manusia, dengan hewan pun membentuk karakter. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam telah memberitakan bahwa ahlul ibil, ahlul kibir, wal ghilzah, para pengembala onta itu adalah orang-orang yang cenderung sombong dan keras, kaku. Menangnya sendiri, maunya sendiri. Wa ahlul ghanam ahlus sakinah. Sementara pengembala kambing itu orangnya yang adalah orang yang tenang, tidak terburu-buru, lembut. Coba berkawan, bergaul dengan hewan bisa membentuk karakter. Apalagi dengan manusia. Lebih berbahaya lagi. Maka hikmah yang dimaksud, cara penerapannya adalah dengan bimbingan ilmu. Begitu juga tentang akhlak dan perilaku. Juga dibimbingkan dalam Al-Quran was Sunnah yang kesimpulannya semuanya apa? Kembalinya pada apa? Talabul ilmi. Gitu. Belajar. Apakah boleh kita memuji Allah ketika mendengar seorang penyeru kebatilan, penyeru fitnah diwafatkan? Nah, boleh memuji Allah, tapi dengan cara yang hikmah, ya, dengan cara yang tepat, disesuaikan dengan kondisinya, ya, disesuaikan dengan audiennya. Nah, barakallahu fikum. Nah, afwan Ustaz, para dai roja di Indonesia menjuluki salafin yang mengikuti ulama semisal Syekh Rabi sebagai jamaah tahdzir. Bagaimana sikap mereka? Sikap kami? Pertama, bersabar. Kalau cuma julukan-julukan jelek, ya, hinaan dan seperti itu, sabar aja. Karena yang dilakukan sebenarnya bukan hanya kita di Indonesia, di berbagai negara. Julukan-julukan munafirah seperti ini yang membuat orang lari, ya, membuat orang fobi, itu memang cara-cara jahiliyah. Ya, cara-cara jahiliyah dalam rangka menghalangi umat dari kebenaran. Tugas kita adalah di samping sabar, menjelaskan kepada umat, sabar dalam koridor ilmiah, hikmah, tidak emosional. Terus jelaskan. Nah, bukan hanya kita yang diolok-olok. Al-Imam Syafi'i diolok-olok, direndahkan ilmunya, dihina ilmunya. Ya kan? Maka bukan hanya kita. Yang penting kita tetap pada porsinya. Nah,
Bagaimana sikap kita apabila datang fatwa atau ilmu dari orang yang menyimpang manhajnya, namun ucapannya atau fatwanya mengandung kebenaran? Pertama, dari mana kita bisa menilai bahwa fatwa dan ucapannya mengandung kebenaran? Jangan-jangan apa yang kita kira itu kebenaran ternyata itu kesalahan. Itu adalah sesuatu yang salah. Ini yang pertama. Yang kedua, jika memang benar secara realita apa yang dia ucapkan adalah sebuah kebenaran, maka wajib kita terima dari siapapun. Yang ketiga, ini bukan berarti membenarkan kita untuk menghadiri majlis-majlis ahlul batil untuk mengais mencari apa yang menurut kita kebenaran dan kebaikan. Loh ya, kalau antum hadir tempat majlis seperti itu, orang tersebut, ya, ana mau cari yang benar-benar aja. Antum kalau mau cari yang benar-benar di tempat kebenaran. Jangan maaf-maaf saja, jangan di tong sampah. Nanti antum akan mencium aroma yang nggak enak, melihat sesuatu yang menjijikkan. Lama-lama tabiat antum akan terbentuk kebiasaan tong sampah tiap hari. Nah, mentalnya terbentuk akhirnya. Ya. Carilah kebenaran itu pada tempatnya. Tapi kalau kebetulan antum mendengar sampai kepada antum kebenaran, sekali lagi kebenaran, bukan apa yang kita anggap benar gitu. Memang kebenaran wajib diterima. Tapi jangan kulaan di tempat mereka. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan kajian ini sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita majlis yang dirahmati dan diterima di sisinya. Amin Allahumma amin. Jika benar itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang kurang atau salah murni karena kekurangan dan kejahilan yang ada pada diri ana, semoga Allah mengampuninya dan harap untuk diluruskan dan dibenarkan. Nah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.